Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan dibawa ke abad pertengahan di tahun 1402 Masehi, di mana kerajaan-kerajaan Eropa tenggelam dalam kekacauan. Tahta diperebutkan, gereja terbelah, dan hukum kehilangan arah. Para raja sibuk mengamankan kekuasaan, sementara rakyat diperas untuk membiayai perang dan intrik yang tak mereka pahami. Di desa-desa, kelaparan dan kekerasan menjadi rutinitas, karena keputusan politik selalu jatuh ke pundak orang kecil. Inilah dunia yang retak itu. Dimulai saat kerajaan gagal melindungi rakyatnya dan manusia dipaksa bertahan hidup di tengah runtuhnya tatanan. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita mulai dulu saja intronya. Kekerasan, kezaliman, intrik, dan kekuasaan. Setelah kematian Raja Bohemia yang sekarang menjadi Republik Ceko, yaitu Charles IV sekaligus Sang Kaisar Romawi Suci, semuanya telah berubah semakin buruk. Kegelapan mulai menyebar saat sebagian besar Eropa tenggelam dalam kekacauan. Benua itu dilanda perang, wabah, dan kelaparan. Dan tidak hanya itu, dari masa gelap tersebut, Gereja Katolik juga mengalami kekacauan yang membuat terpilihnya dua sosok paus, satu di Roma dan satunya lagi Paus II yang berada di bawah perlindungan Raja Prancis yaitu Carlos V di Avignon. Dari semua kekacauan tersebut, penobatan Kaisar Suci Romawi yang baru harus segera dilakukan agar bisa memulihkan aturan hukum yang sudah carut-marut itu. Namun yang menjadi kendala adalah penerus tahta Charles IV, Raja Bohemia yaitu Wenceslas. Dia tenggelam dalam hutang. Dia tidak akan bisa dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci yang baru jika dia tetap di istana. Karena apa? Karena penobatan itu hanya bisa dilakukan di Roma oleh Paus I. Dan yang menjadi intrik permasalahan ini semakin pelik adalah semua pendukung Paus II termasuk Raja Prancis, mereka berusaha untuk mencegah Wenceslas itu bisa pergi ke Roma dan ingin mencegah penobatan itu dengan segala cara. Cerita ini akan berfokus kepada Jan Žižka, komandan dari kelompok pasukan pembunuh bayaran yang pada hari itu di Italia. Dia bersama dengan kelompoknya bertugas untuk melindungi Boris, yaitu humas kerajaan Bohemia yang sedang dalam perjalanan dari Roma untuk kembali ke Bohemia. Yang dimana di momen itu, beliau menjadi incaran kelompok pembunuh bayaran yang dikirim oleh pejabat lain. Di sana, kereta kuda Boris berhasil dipancing ke titik yang Jan inginkan, sehingga counter attack pun terjadi. Kelompok Jan pada akhirnya berhasil membunuh kelompok pembunuh bayaran itu, walaupun Boris sempat marah-marah karena Jan ini sedikit terlambat yang membuatnya hampir saja mati. Boris memang sudah menjadi pelanggan tetap Jan. Jadi omelan-omelan macam itu hanya berujung menjadi candaan satu sama lain. Dan yang terpenting adalah di sana Jan menyisakan satu orang untuk tidak dibunuh. Gunanya adalah untuk membocorkan siapa dalang yang menyewanya untuk membunuh Boris. Dan terbongkarlah satu sosok itu, yaitu Pangeran Henry dari Rosenborg. Siapa dia? Dia adalah bangsawan terkaya dan paling berpengaruh di Bohemia. 10 hari kemudian, sampailah Boris di Praha, ibu kota Ceko, di mana istana kerajaan Bohemia berada.
Lalu di istana kita diperlihatkan sosok dari Wenceslas IV itu, penerus tahta dari Charles IV, Raja Bohemia. Yang di hari itu dia dibantu oleh Sigismund, Raja Hungaria, sekaligus adik tirinya itu untuk menekan Tuan Henry Rosenberg agar mau memberikan dana dan bantuan logistik terkait perjalanan Raja Wenceslas menuju ke Roma untuk pelantikan Kaisar Romawi Suci oleh Paus I. Namun di sana negosiasi itu terjadi sangat alot dan Henry tidak mau ditekan oleh Sigismund itu walaupun Sigismund sudah diberi kekuasaan oleh Wenceslas. Menurutnya, perjalanan ke Roma itu penuh dengan resiko dan kalau raja sampai dibunuh di tengah jalan oleh para pendukung Paus II, kerajaan akan menjadi chaos dan nantinya kerajaan tidak akan bisa membayar hutang-hutangnya. Lalu keadaan menjadi semakin kacau ketika Boris sampai di istana dengan membawa dokumen perjalanan dari Roma untuk penobatan raja menjadi Kaisar Romawi Suci, yang membuat Henry di sana menyadari bahwa rencana pembunuhan yang dia lakukan telah gagal. Sedangkan di luar singgasana, kita diperlihatkan kelompok Jan yang sedang menggoda seorang wanita kalem yang bernama Catherine. Di sana ada yang aneh. Dari semua teman-temannya, nampak hanya Jan yang menyadari bahwa Catherine ini bukan wanita biasa. Lalu, kericuan yang ada di dalam singgasana itu merembet hingga keluar karena Henry memilih untuk keluar dari forum. Di sana Boris menagih janji yang diberikan oleh Henry, di mana Henry ini akan memberikan dukungan jika Boris berhasil membawa dokumen perjalanan raja. Namun Henry mengklarifikasi bahwa bantuan itu berlaku sebelum si Sigismund itu tiba dan sebelum penjaraan dimulai hingga menuntun kerajaan di ambang perang saudara. Dan benar, Catherine ini bukanlah wanita biasa. Dia adalah tunangan dari Tuan Henry. Setelah Henry pergi, Boris kembali memberi Jan misi, yaitu misi untuk menculik Catherine. Namun di sana Jan sempat menolak karena menculik wanita itu akan melanggar SOP pekerjaannya. Namun tidak ada pilihan, perintah itu langsung dari raja. Dan asal Jan tahu, menculik Catherine adalah jalan satu-satunya untuk menyandra bantuan dari Henry. Karena jika Jan masih percaya bahwa segala sesuatu dapat diubah menjadi lebih baik, maka dengan mensukseskan raja untuk menuju ke Roma adalah jawabannya. Dan sebenarnya bro, konflik di abad ini itu sangat pelik ya, sangat luas spektrumnya. Kenapa Wenceslas ini harus bisa ke Roma untuk dilantik Paus I? Dan kenapa ada Paus II? Kenapa Paus II yang ada di Avignon itu berada di bawah perlindungan Raja Prancis Charles V? Jadi kalau misal saya sederhanakan ya, salah satunya adalah supaya Prancis tetap memiliki kendali atas legitimasi gereja, ya dan lain sebagainya lah ya. Memang tidak akan bisa saya jelaskan semuanya di sini karena terlalu kompleks bro. Tapi buat kalian yang penasaran dan pengen belajar sejarah juga, silakan ya baca sendiri lah ya. Banyak kok di dokumen-dokumen sejarah abad pertengahan, oke ya. Dan ternyata lanjut ya, inilah rahasianya. Catherine bukan hanya sekedar tunangan dari Henry, melainkan Catherine ini adalah keponakan dari Raja Prancis itu sendiri. Boris benar-benar mengharapkan bantuan dari Jan demi keberlangsungan kerajaan mereka. Lalu ketika kelompok Jan ini mau nongkrong di bar langganan, di luar sana, Jan bertemu dengan Torak. Dia juga salah satu tentara bayaran ternama sekaligus senior Jan. Dan Torak ini bekerja di bawah Sigismund. Di sana, Torak dengan dingin memperingatkan Jan untuk keluar dari teritorial bisnisnya sebelum terlambat. Sigismund sedang membentuk pasukan volunteer untuk perjalanan Raja Wenceslas ke Roma nanti, dibantu oleh kelompok Torak. Dan jelas itu akan menjadi perekrutan yang penuh paksaan dan brutal, karena siapa saja yang tidak mau sama saja dengan mati. Ketika para teman-temannya berpesta di bar, Jan memilih untuk tidak ikut dan pergi ke sebuah hutan untuk bertemu dengan adiknya yaitu Jaroslav yang sedang mencari ikan dengan anaknya. Mereka berdua sangat senang kedatangan Jan, apalagi si anak, kita panggil saja dia Timothy. Nah Timothy ini sangat antusias untuk bertanya tentang kebenaran semua kisah hebat yang dimiliki oleh Jan. Hingga Jan pun memberikan kalung celengnya untuk dikenakan Timothy agar Timothy ini bisa tumbuh sekuat Jan. Selain itu, Jan juga memberikan beberapa uangnya untuk Jaroslav untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bukan karena Jaroslav ini membutuhkan uang itu, hanya saja itu keinginan Jan saja yang selalu ingin berbagi kepada adiknya.
Baiklah teman-teman, hari operasi penculikan Catherine pun tiba. Jan dan kelompoknya bersiap untuk beraksi. Mereka tahu bahwa hari itu Catherine akan menuju ke gereja untuk beribadah. Di sana, Henry menyuruh ajudannya untuk menjaga Catherine selama di gereja. Dan di dalam gereja sana, jelas sekali bahwa sedang ada orasi keadilan. Di sana terdengar jelas tentang seruan protes terkait Sigismund yang secara paksa merekrut rakyat jelata yang tidak berdosa itu menjadi tentara volunteer untuk menciptakan tentara penobatan Raja Wenceslas di Roma. Sigismund juga sering mengatasnamakan Tuhan untuk bisa merampok dan menjarah lebih dalam ke kerajaan Bohemia. Intinya, banyak rakyat yang tidak menyukai kedatangan Sigismund. Di tengah orasi tersebut, tidak lama kemudian Catherine ini dituntun oleh seorang berjubah yang mengajaknya untuk kepentingan bersedekah. Dan nyatanya itu adalah kelompok Jan. Catherine, is everything all right in there? Open that. We'll go and get it. You go with him. Get inside. Trik halus tersebut berhasil membuat mereka menangkap Catherine dan meskipun terjadi kegaduhan sesaat, mereka nyatanya berhasil membawa Catherine dan melewati penjagaan dari pasukan Henry. Enjoy the ride. The house of God. Sekarang, tugas mereka adalah untuk membawa Catherine hidup-hidup ke tangan Boris dan Raja Wenceslas. Namun, itu tidak mudah. Mereka harus melewati jalur rahasia hingga mencapai tempat penyerahan, yaitu di kastil berburu raja. Dan itu membutuhkan waktu berhari-hari. Henry yang lagi sibuk usruk-kutuk sama simpanannya langsung terkejut ketika dia melihat ajudannya kembali tanpa Catherine. Sehingga Henry pun menyuruh ajudannya itu untuk memberlakukan operasi pencarian yang masif, bahkan menggeledah seluruh rumah-rumah warga yang hasilnya pastinya nihil. Karena apa? Karena kelompok Jan membawa Catherine ini melalui jalur bawah tanah yang sangat mustahil untuk bisa ditemukan oleh pihak Henry. Keesokan harinya, Henry dengan marah menuju ke istana untuk menemui Sigismund dan langsung menuduhnya bahwa penculikan Catherine itu pasti didalangi oleh raja. Namun siapa sangka, di sana Sigismund sangat santai menyikapi hal itu dan justru mengajak Henry untuk bekerja sama dengannya. Yang pada akhirnya terbongkarlah sudah niat yang dimiliki oleh Sigismund ini teman-teman. Di mana dia sebenarnya ingin mengkudeta kakak tirinya itu dan mengambil alih kerajaan Bohemia. Lagi pula, Sigismund ini juga menyadari kalau Henry dengan serikat bangsawannya itu sebenarnya juga ingin merebut kekuasaan raja dengan mencoba membunuh Boris sebelumnya. Dan Henry tidak perlu khawatir akan posisinya di mata Raja Prancis. Kenatipun Sigismund ini adalah sosok yang paling dibenci oleh Raja Prancis. Dengan Sigismund jika berhasil menjadi raja, Henry akan diperbolehkan untuk mengambil lebih banyak lagi wewenang yang bisa dia lakukan di Praha ini. Lagi pula, Raja Prancis juga tidak akan bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena secara teknis dia juga bagian dari poros yang tidak ingin Raja Wenceslas berhasil dinobatkan menjadi Kaisar Suci Romawi. Dan untuk masalah Catherine, Sigismund 1000% dia akan bisa mengambil Catherine dari tangan Jan dengan sangat mudah. Karena apa? Ya karena dia memiliki manusia mengerikan yang bernama Torak. Sehingga pada akhirnya kerjasama licik antara Sigismund dan Henry pun terjalin. Lalu kita dibawa ke pemukiman Jaroslav. Bersama dengan Barbara, dia pulang kerja seperti hari-hari pada umumnya. Namun, dia begitu terkejut ketika melihat Timothy bersama dengan orang asing. Dan orang itu adalah Torak. Artinya apa? Iya, semua ini berhubungan dengan Torak yang ingin memburu Jan. Dan sayangnya lagi, Jaroslav hanyalah bapak-bapak biasa yang kemampuannya tidak sampai seujung jari Torak. Di dalam jalur bawah tanah, Jan diberitahu oleh temannya tentang desa yang terbakar. Ketika dia menyadari bahwa desa itu adalah desa di mana adiknya berada, langsung saja dia bergegas untuk menuju ke sana. Dan ya, sesampainya di sana, Jan langsung disambut oleh sesuatu yang menghancurkan jantungnya. Timothy sekarat dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan Jan pun harus menyudahi rasa sakit yang diderita oleh keponakannya itu.
Lalu, tidak lama setelah itu, Barbara keluar dengan tangisan putus asa, di mana dia mengatakan bahwa itu semua ulah orang-orang Sigismund, yaitu Torak, dan Barbara sengaja dibiarkan hidup untuk memberikan pesan kepada Jan bahwa Jaroslav akan digantung jikalau Jan tidak menyerahkan Catherine kepadanya. Selain kedukaan yang mendalam, Jan juga tidak paham kenapa tiba-tiba Sigismund itu ikut serta dalam masalah ini. Sungguh sangat tidak make sense ya kalau Sigismund ini ingin merebut Catherine dari rajanya sendiri. Ya memang dia belum tahu saja kalau Henry dan Sigismund sekarang itu sudah satu kubu. Setelah memakamkan keponakannya, Jan dan kelompoknya pun sempat berselisih, di mana seluruh kelompok tidak rela jika Catherine ini ditukar dengan Jaroslav. Karena kalau tidak ada Catherine artinya tidak akan ada bayaran. Terlebih lagi, musuh mereka adalah Torak, senior dari Jan itu sendiri. Itu masuk akal dan memang benar pasukan Torak mungkin lebih kuat. Namun di sana, Jan nyatanya memiliki ide tersendiri, di mana dia kepikiran untuk berdiplomasi dengan para gerilyawan dan pasukan pemberontak rezim Sigismund. Melalui bantuan dari Barbara, bertemulah kelompok Jan dan kelompok pemberontak itu. Di sana, Jan menawari para gerilyawan itu sejumlah uang jika mereka mau bergabung dengannya. Namun siapa sangka bahwa para gerilyawan itu tidak menginginkan uang sepeser pun dari Jan. Ditambah lagi, Jaroslav adalah pria yang baik bagi mereka. Menyelamatkan dia adalah tugas mereka juga. Karena apa? Karena di hutan inilah mereka memperjuangkan keadilan dan ingin mencegah Henry Rosenberg itu mengambil tanah mereka. Dan jelas pada kesimpulannya, kedatangan kelompok Jan itu disambut positif oleh mereka semua. Keesokan harinya, Torak mendapatkan info dari anak buahnya kalau Jan sepakat untuk menukar Catherine dengan adiknya. Sehingga hal tersebut pun langsung Torak laporkan kepada Sigismund. Dan Torak menekankan jikalau itu adalah jebakan, dia akan melumat habis Jan dan pasukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan di sisi Jan, dia melatih para gerilyawan itu cara bertarung yang baik dan benar, dan menyiapkan segala alat dan properti untuk menjalankan rencana yang sudah dia rancang dengan matang. Tepat di keesokan harinya, waktu pertukaran antara Catherine dan juga Jaroslav, kelompok Jan sudah ditunggu oleh pasukan Torak plus pasukan Henry yang dipimpin oleh si ajudan. Di sana, Torak basa-basi dan memuji perkembangan pesat Jan dalam membentuk jumlah anggota. Lalu setelah itu, Jan memberikan Catherine dan Torak pun mengembalikan Jaroslav. Pertukaran itu berjalan dengan tenang tanpa adu senjata sedikit pun. Lantas apa rencana Jan teman-teman? Belum sempat menjelaskan, Jaroslav ini marah dan memukul kakaknya itu karena seharusnya dia tidak menuruti perkataan Torak dan tetap melanjutkan misinya untuk menolong kerajaan. Namun kemarahan itu reda ketika dia tahu jika Jan sedang merencanakan sesuatu. Apa itu rencananya? Rencananya adalah dia akan mengambil kembali Catherine dari tangan Torak. Sebagian besar pasukan Jan memblokade jalan kembali pasukan Torak, sedangkan dua dari kelompoknya menyamar menjadi prajurit Henry untuk mengambil kembali Catherine. Di medan tempur, Jan memenuhi jalan sempit itu dengan asap tebal dan mengubah gerobak yang dia bawa itu menjadi benteng portable dan siap menghadapi pasukan Torak. Aim! Serangan panah Torak berhasil mereka tepis dengan sempurna, sehingga Torak pun mengeluarkan pasukan berkudanya. Namun nyatanya hal itu sudah dipikirkan betul oleh Jan dan dia dengan mudah mengcounter serangan berkuda itu. Torak sadar betul kalau Jan begitu sangat proper, sehingga dia melakukan panggilan kepada pasukan Henry untuk membantu. Dan pertempuran di medan perang itu semakin memanas. Segeralah si ajudan memberi instruksi semua pasukannya untuk segera menuju tempat Torak dan dia hanya meninggalkan 5 prajurit saja untuk menjaga Catherine. Sehingga 2 orang dari kelompok Jan itu mendapatkan kesempatan emas dan melancarkan aksinya untuk mengambil kembali Catherine. Sedangkan di medan tempur, Torak langsung memerintahkan pasukan Henry yang baru datang itu untuk maju menyerang dan kembali lagi, Jan sudah menyiapkan jebakan untuk mengcounter serangan tersebut dan...
Si ajudan sempat mendengar jeritan Catherine, sehingga dia pun kembali memeriksa dan hanya mendapatkan semua prajuritnya tewas dan Catherine dibawa ke suatu tempat. Lalu Jan, setelah dia mendapatkan info bahwa Catherine sudah berhasil didapatkan, dia dan pasukannya pun segera mundur dan menghilang dari hadapan Torak. Si ajudan datang dan mengatakan bahwa penyerangan ini hanyalah jebakan karena Jan hanya ingin mengambil kembali Catherine, dan kabar buruknya adalah si ajudan tahu tentang jalur bawah tanah itu. Di dalam sana mereka memang berhasil mendapatkan Catherine kembali, namun mereka juga harus berduka bahwa satu teman mereka harus gugur karena luka tusuk yang dia derita. Dan di sanalah Jan mengungkapkan rahasia tentang Catherine kepada semua kelompoknya bahwa Catherine adalah keponakan dari Raja Prancis. Lalu kelompok Jan dan para gerilyawan itu kembali berkumpul dan membahas tentang rencana mereka selanjutnya. Tapi tiba-tiba kelompok Torak menyergap mereka di sana dan baku hantam pun terjadi. Kelompok Jan dan pasukan gerilyawan hancur berantakan, dan lebih parahnya lagi, Jan terkena serangan di matanya dengan telak. Dan nyatanya, melihat keterpurukan tersebut, Catherine ini memilih untuk menyelamatkan Jan dan menyelinap pergi dari sana. It's a dead end. Dan akhirnya, Catherine pun berhasil membawa kabur Jan dari incaran Torak. Dan di dalam gua yang gelap itu, Catherine merawat Jan dari luka-lukanya. Para kelompok Jan dan beberapa gerilyawan berhasil selamat. Dan untuk selanjutnya, mereka hanya perlu menjalankan rencana yang sudah disepakati, yaitu mereka hanya perlu berkumpul ke titik pertemuan di kastil berburunya raja, apapun yang terjadi. Sedangkan Torak, dia benar-benar akan memburu Jan dan juga Catherine hingga ke ujung bumi sekalipun. Singkat cerita, Jan akhirnya siuman dari pingsannya, tubuhnya masih sangat lemah, dan Catherine, dia berujar bahwa dia harus segera pulang agar dia bisa menyelesaikan semuanya. Meskipun Jan sudah memperingatkan untuk mereka harus menunggu sedikit lama. Sedangkan di istana, Hendrik kecewa dengan Sigismund atas keruwetan yang sudah terjadi. Bukannya berhasil merebut Catherine, kini Catherine malah hilang entah kemana. Dan Hendrik tidak segan untuk menyebut Torak sebagai binatang yang gagal, yang pada akhirnya membuat Torak ini naik pitam dan mencekik Hendrik. Dan Sigismund memperingatkan, jika Hendrik merubah kesepakatan, Sigismund ini tidak akan ragu untuk membunuh Catherine dan menyebarkan organ tubuhnya di setiap desa-desa, sehingga Hendrik nantinya akan diburu oleh Raja Prancis selama-lamanya. Kembali ke dalam gua, Catherine merasa memiliki kesempatan untuk melepaskan dirinya dari Jan, sehingga tanpa pikir panjang dia pun bergegas untuk keluar dari dalam gua. Namun, baru saja keluar dari sana, dia langsung tertangkap oleh orang-orangnya Torak. Jan yang menyadari bahwa Catherine ini pergi, dia pun segera keluar untuk mencarinya. Di lorong jalur bawah tanah itu, dia bertemu dengan anak-anak dari para gerilyawan, dan di sanalah dia diberitahu David yang melihat bahwa Catherine tertangkap oleh orangnya Torak. Sehingga dengan begitu, Jan harus bisa segera merebut kembali Catherine. Dia langsung memotong jalan dan berniat untuk melakukan serangan kejutan. Dan dengan amarah yang tak terbendung, Jan memotong kepala orang itu untuk diniatkan menjadi sebuah pesan singkat kepada Torak bahwa Jan tidak keberatan untuk mendeklarasikan peperangan.
Setelah mendapatkan laporan dari 2 prajurit yang tadi kabur itu, segeralah Torak menghampiri lokasi tadi dan tanpa aling-aling apapun, dia melihat kepala anak buahnya tertancap rapi di sebuah batang ranting pohon yang berdiri itu. Torak merespon pesan dari Jan itu dengan melakukan patroli yang lebih brutal, di mana di setiap desa yang dia kunjungi, dia membunuh, memperkeos, dan membakar rumah-rumah warga desa itu. Dan lebih parahnya lagi, tiba-tiba satu dari anggota Jan yaitu Conrad menghampirinya dan menawari jasa pengkhianatan demi uang. Dan Conrad ini pun membocorkan bahwa Catherine akan dikirim menuju ke kastil berburu raja. Bahkan dia juga bersedia untuk menuntun Torak menuju ke sana. Kini, Jan dan juga Catherine melakukan perjalanan untuk menuju ke titik kumpul, di mana mereka melewati desa-desa yang sudah dibakar hangus oleh Torak. Mereka juga menggunakan desa yang hancur itu sebagai tempat istirahat untuk memulihkan stamina mereka. Lalu di pihak Henry, dia secara mandiri bersama dengan pasukannya mulai ikut melakukan pencarian, di mana dia sampai di desa yang Catherine dan juga Jan gunakan istirahat. Dan untungnya saja, mereka tidak menyadari tentang adanya Catherine dan Jan yang bersembunyi di salah satu rumah yang terbengkalai itu. Setelahnya, Jan dan juga Catherine melanjutkan perjalanan panjang mereka, hingga mereka sampai di satu desa yang sedang diinvasi oleh pasukannya Henry, di mana si ajudan itu mengancam seluruh warga desa yang memilih untuk tutup mulut tentang keberadaan Jan. Bahkan di sana si ajudan tidak tanggung-tanggung, dia mengambil satu anak dan akan digantung jika semua orang masih memilih untuk diam. Dan anak itu adalah David. Catherine yang melihat hal itu pun menginginkan Jan untuk segera menolongnya. Namun Jan ini berspekulasi bahwa hal itu sangat tidak mungkin dilakukan karena jumlah prajurit di sana sangat banyak. Catherine yang kecewa dengan sikap Jan itu, dia memilih untuk keluar sendiri dan berusaha untuk menyelamatkan David. Tapi nyatanya kemunculan Catherine itu tidak merubah apapun, sehingga Jan tidak memiliki pilihan. Jan tidak mampu melawan mereka semua, tapi setidaknya David ini berhasil diselamatkan. Kelompok Henry langsung memberi sinyal panggilan kepada kelompok Torak, menandakan bahwa Jan dan juga Catherine sudah berhasil tertangkap. Di posisi yang terpojok itu, warga desa berusaha untuk melakukan perlawanan, dan Catherine, dia pun menentukan pilihannya, di mana dia memilih untuk berpihak penuh kepada Jan dan memberinya momentum. Torak pun sampai di lokasi dengan terlambat. Semua orang sudah menghilang kecuali para mayat pasukan Henry. Lalu tiba-tiba, Conrad si pengkhianat itu pun tewas berkat si pemanah jitu kelompok Jan. She killed the captain herself. Akhirnya mereka semua pun berhasil berkumpul di tempat yang sudah dijanjikan. Hasil dari Jan yang tadi ditolong oleh Catherine dan memahami isi hati Catherine, terjadi hal yang cukup mengejutkan teman-teman. Jan akan memutuskan untuk memulangkan Catherine ke Raja Prancis alih-alih diserahkan kepada Boris dan Raja Wenceslas. Hal itu cukup ditentang oleh semua pihak karena Catherine ini adalah satu-satunya kesempatan para gerilyawan untuk bisa meruntuhkan Henry Rosenberg. Namun logika Jan berkata lain. Justru, jika Catherine ini dikembalikan ke Raja Prancis, Henry nantinya akan mendapatkan pukulan yang lebih telak. Dan itu cukup masuk akal. Kendatipun para anggotanya sendiri protes karena merasa dirugikan oleh pilihan kapten mereka. Tidak ada Catherine artinya tidak akan ada uang. Tapi kembali lagi, sang kapten sudah menentukan jalan ninjanya. Lalu kita dibawa ke tempat Raja Wenceslas yang lagi sibuk ngasih makan singanya. Dan kembali lagi, hal mengejutkan pun terjadi, yaitu Henry yang tiba-tiba menemui sang raja. Dia tiba-tiba meminta pasukan Raja Wenceslas untuk bisa membantu tentara bayarannya si raja, yaitu kelompoknya Jan, agar Catherine bisa segera berhasil diantar. Dan jika raja bersedia,
Henry nantinya akan memberikan bantuan uang kepada raja untuk perjalanannya ke Roma. Sehingga raja dan Boris pun menyetujui tawaran itu. Apa maksud dari Henry ini teman-teman? Di malam harinya kita kembali dibawa ke kelompok Jan. Di malam itu mereka ngecamp sejenak sebelum di esok hari putar balik untuk menuju ke Perancis untuk membawa pulang Catherine. Namun ternyata tiba-tiba Jan diserang oleh kelompoknya sendiri. Mereka tidak mau menuruti perintah Jan, di mana mereka memilih untuk membawa Catherine ke raja. Dan Jan, dia berakhir diikat dan ditinggal seorang diri. Lalu kita dibawa ke kastil raja. Dan inilah jawaban dari tindakan Henry kemarin teman-teman. Permintaan Henry kepada raja kemarin itu ternyata hanyalah tipuan belaka. Dia meminta pasukan raja untuk membantu kelompok Jan adalah agar kastilnya bisa kosong sehingga Sigismund bisa lebih mudah untuk melakukan invasi dan mengambil alih kastil raja secara penuh. Dan jelas, Raja Wenceslas benar-benar disekak mati. Kembali ke Jan Žižka. Dia sangat beruntung karena David berhasil menemukannya. Di sana, David dengan panik mengatakan bahwa Tuan Boris sedang sekarat dan mencarinya, dan mengungkapkan bahwa kastil berburunya raja itu telah diserang oleh Sigismund dan disabotase secara penuh. Di sana, ketika Jan menemui Boris, Jan berkata bahwa para kelompoknya kini sedang membawa Catherine menuju ke kastil, tapi posisinya sekarang kastil ini sudah dikuasai oleh Sigismund. Boris di sana meminta Jan untuk mencegah Sigismund dan juga Henry untuk bisa mendapatkan Catherine apapun yang terjadi. Karena jika mereka berhasil mendapatkannya, nasib kerajaan Bohemia akan dipastikan berakhir. Dan Boris pun meninggal. Artinya apa? Artinya kini nasib kerajaan ada di tangan Jan dan para petani-petani ini. Sehingga kini mereka hanya perlu memilih bertempur hingga mati atau tidak sama sekali. Dan pada akhirnya mereka pun memilih untuk bertempur dan menyelamatkan kerajaan mereka, rumah mereka, dan kehidupan mereka. Catherine dituntun oleh kelompok Jan menuju ke dalam kastil. Sedangkan Jan dan seluruh gerilyawan penduduk desa menyusup melewati sisi belakang kastil. Lalu di dalam sana para pasukan Jan itu menyerahkan Catherine dan mendapatkan upah. Namun sesaat mereka merasakan keanehan di dalam kastil itu, sehingga mereka pun hanya mau menyerahkan Catherine jika ada Tuan Boris. Kondisi pun memanas dan kedok pun terbongkar. Mereka memanfaatkan posisi Catherine untuk menahan serangan yang Torak lakukan. Lanjut, baku hantam terjadi tepat di ruangan kandang singa raja. Lalu muncullah Jan di sana. Dengan kedewasaan dan sikap oportunis, Catherine adalah prioritas utama. Jadi Jan tidak memikirkan pembangkangan anggotanya tadi. Kerjasama harus dilakukan. Jan merasa pihaknya terpojok, sehingga dia pun memilih untuk memanfaatkan singa yang sedang lapar itu. Semesta pun mendukungnya, di mana si singa itu lebih memilih menyerang kubu Torak yang membuat Jan dan juga kelompoknya mendapatkan kesempatan untuk keluar. Nyatanya, di luar sana pertempuran sudah pecah antara para petani dan prajurit Sigismund. Sehingga tidak ada pilihan, kemenangan harus diukur dari siapa yang terkuat. Pada akhirnya, duel sengit antara Torak dan Jan pun kembali terjadi.
Namun, tidak bisa dipungkiri teman-teman, Torak lebih unggul daripada Jan, di mana Jan di sana hanya bisa menunggu serangan terakhir dari Torak. Namun siapa sangka Catherine di sana memutuskan untuk bunuh diri agar pertempuran ini segera berakhir, dan dia pun meloncat. Momen tersebut membuka celah dan Jan memanfaatkan celah itu dengan sempurna. Jan pun berhasil membunuh Torak dan segera menyelamatkan Catherine. Di sana, Jan berhasil membawa Catherine hingga ke tepi. Namun sayang, nyawa Catherine tidak terselamatkan. Para warga desa pun membopong jasad Catherine untuk disemayamkan dengan tenang, sembari menyanyikan lagu perlawanan. Pada akhirnya, Raja Wenceslas juga meninggal, dan Sigismund pun naik menjadi Raja Bohemia. Banyak masyarakat memberontak terhadapnya, dan ketika Sigismund ini menyebut para pemberontak itu dengan sebutan Zindik dan menyusun prajurit perang salib Eropa untuk melawan mereka, Jan Žižka menjelma menjadi panglima besar pasukan pemberontak dan memimpin para pasukan petani dengan jumlah yang lebih besar. Dan disinilah perjuangan tetap berada dalam tempatnya. Perjuangan untuk mencapai kehormatan, keadilan, kemerdekaan, keyakinan, dan harapan. Baiklah teman-teman, pada akhirnya Jan Žižka dianggap sebagai pemimpin militer dan inovator terhebat sepanjang masa. Di dunia yang hancur oleh perebutan tahta dan agama, kebenaran tidak pernah benar-benar menang. Raja sibuk mencari legitimasi, bangsawan memperjualbelikan kesetiaan, sementara rakyat membayar semuanya dengan darah. Dari kekacauan inilah Jan Žižka lahir, bukan sebagai pahlawan suci, melainkan sebagai manusia yang muak dijadikan pion. Kisah ini memang tidak menutup ceritanya dengan kemenangan, melainkan dengan peringatan. Ketika kerajaan gagal melindungi rakyatnya, maka perlawanan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Cukup sekian dari saya Gino, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.